Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Tariga dengan NIM 02062331 dengan teman saya sebelah kiri. Saya Muhammad Rafi Lubis dengan NIM 0206233144. Dengan teman saya sebelah kanan. Saya Muhammad Faisal Maisi dengan NIM 0206233144. Kami dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas Hukum 5D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rafi Lubis. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan wawancara dengan judul prosedur pengajuan permohonan dan gugatan secara perdata di Pengadilan Agama. Mungkin langsung aja ke dalam videonya sebagai berikut. Pak, dari mahasiswa UIN Sumatera Utara mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi dan pasien. Nah, untuk di sini kami mengambil materinya tentang prosedur pendaftaran atau prosedur permohonan dan gugatan secara Nah, ingin ditanyakan itu pertama itu terkait bagaimana cara mengajukan permohonan dan gugatan di peradilan agama, Pak. Untuk yang pertama tata cara pendaftaran yang agama itu saat ini dilakukan secara dua, secara online dan secara manual. Jadi para pihak pun sudah dianjurkan prinsipal langsung selain advokat itu sudah dianjurkan pun untuk menggunakan pendaftaran secara online ekor. Caranya kalau untuk advokat kan sudah ada didaftarkan di Pengadilan Tinggi mempunyai akun ekor registrasi setiap advokat berbeda. Untuk yang prinsipal langsung pihak langsung dia memberikan emailnya kepada pihak pengadilan agama, nanti dipandu oleh otoritas ekor, dibuatkanlah virtual ekornya, barulah mereka mendaftar. Itu untuk tata caranya. Untuk ini pendaftaran permohonan itu apa saja yang harus disiapkan, Pak, dalam permohonan dan gugatan? Untuk pendaftaran permohonan dan gugatan itu sama. Untuk permohonan kita siapkan permohonannya. Di dalam permohonan itu kan isinya jelas ditujukan kepada ketua pengadilan, identitas para pihak. Kalau dia pemohon berapa orang pemohonnya dijelaskan. Nomor 1 lengkap identitasnya, identitas lengkap nama dan seterusnya. Baru masuk ke positanya. Posita itu kejadian apa yang diceritakan untuk permohonan. Baru masuk ke amarnya. Amarnya apa yang mau kita minta oleh pengadilan mengabulkan yang kita inginkan. Begitu juga dengan gugatan, tujuannya kepada ketua pengadilan, identitas para pihak itu cuma berbeda. Jadi dia menggugat, tergugat. Balik lagi ke positanya, ceritakanlah contohnya gugatan cerai. Ceritakanlah alasan untuk gugatan cerainya. Pertengkarannya kapan pernikahannya, kapan pertengkaran. Sedangkan setelah itu baru diminta di amarnya untuk mengabulkan untuk gugat. Untuk setelah sudah siap permohonan atau gugatannya, ya, bukti yang harus dilampirkan saat pendaftaran. Kalau untuk gugatan sudah KTP, akta kelahiran kalau dia minta anak di dalam gugatannya. Kalau dia gugatan untuk penetapan ahli waris, dia mintakan KTP, akta kelahiran anak, akta buku nikah orang tuanya, karena membuktikan proses orang tuanya. Ya, harus disiapkan. Untuk prosedur pendaftaran gugatan secara online itu seperti apa? Untuk pendaftaran secara online itu kan diberlakukan 2018 awalnya. Diatur dalam Perma nomor 8 2018, kembali nomor 1 2019, dan terakhir ini digunakan permanya itu nomor 7 2022. Secara online kita daftarkan, kita harus mengupload dulu gugatan kita, ya, kartu advokat, berita acara sumpah advokat, kuasa, dan izin prinsipal untuk melakukan persidangan secara online. Itulah yang kita upload. Setelah kita upload itu semua, keluarlah sekum yang ditentukan oleh Mahkamah Agung untuk kita bayar biaya perkaranya. Setelah kita bayar biaya perkaranya, 1 atau 2 hari kemudian kita dapat balasan dari Mahkamah Agung bahwasanya nomor
register perkara kita telah keluar. Setelah itu kita ke pengadilan, kita minta cap untuk nomor register perkara dan sekaligus meleges surat kuasa pengadilan. Setelah nanti kita dapat semua, waktu kita bersidang, kita serahkan sama majelis hakim gugatan asli yang telah ada nomor register, kuasa asli, dan pernyataan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Untuk proses persidangan setelah saya mengajukan perdata itu, Proses persidangan seperti tadi kita sudah dapat jadwal sidang dari pemberitahuan dari Mahkamah Agung secara WA, karena melalui email pun ada sedia karena masuk ke sistem ekornya. Setelah dapat kita jadwal sidang, sudah tentukan hari, tanggal, bulan, tahunnya, kita sidang, jadi kita serahkan sama majelis gugatan asli, kuasa asli yang sudah direges oleh panitra dan persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Dan di situ majelis memeriksa semua kelengkapan itu. Setelah lengkap, apabila tergugat atau termohonnya datang, kita dianjurkan untuk mediasi. Mediasi sendiri diatur dalam SEMA nomor 1 2016. Karena mediasi itu kalau datang pihaknya wajib. Setelah majelis untuk persidangan, kita dianjurkan untuk mediasi dan mediasi. Sebelum ditutup majelis kan sidang ditunda untuk agenda selanjutnya. Nah, mediasi lagi kita. Setelah mediasi minggu depannya kita sidang kembali. Biasanya cuma seminggu gitu kan. Sidang dengan agenda hasil mediasi. Nanti mediasinya dua, berhasil apa gagal. Kalau gagal, perkara lanjut. Jadi pada saat itu majelis menanyakan kepada kita, gugatan ini ada perubahan, penambahan apa tidak? Tidak. Dianggap dibacakan gugatan. Setelah itu majelis hakim menanyakan kepada tergugat atau termohon, sudah siap jawaban apa belum? Kalau belum, majelis hakim memberi kesempatan untuk seminggu tergugat atau termohon untuk menjawab. Berarti kan dikasih kesempatan untuk menjawab. Berarti tadi sudah gugatan dari yang dibacakan. Dikasih jawaban ke seminggu, masuklah kita minggu depannya untuk sidang. Nanti kan menerima jawaban dari tergugat atau termohon. Walaupun biasanya kalau untuk sidang perdata kan dianggap telah dibaca. Masuk, berarti dikasih kesempatan kita untuk replik menjawab dari jawaban termohon atau tergugat. Sama waktunya seminggu juga. Setelah ditunda, masuk kita sidang lagi minggu depannya, berarti kan replik kita dikasihkan sama tergugat atau termohon. Jadi termohon kan atau tergugat ini punya hak jawab lagi. Namanya duplik. Dikasihlah dia menjawab dari jawaban replik kita tadi, replik kan untuk tergugat termohon kan replik. Kasihlah sama tergugat termohon, lalu itu menjawab lagi, namanya duplik. Dengan ketentuan seminggu juga. Kembali dari sidang, berarti kan ini duplik sudah siap. Diberikanlah kepada majelis hakim dan kepada kita kembali kan, kepada pemohon dan penggugat. Ada kesempatan lagi untuk menjawab penggugat atau pemohonnya, ada. Kalau dari jawaban pertama tergugat atau termohon, tiba-tiba jawaban termohon pertama, tergugat pertama itu berbeda dengan jawaban duplik, kita ada hak untuk replik. Kalau dengan catatan beda, setelah kita baca ini jawaban antara jawaban sama dupliknya berbeda, kita ada kesempatan lagi untuk replik. Dan kembali kita untuk menjawab dupliknya. Setelah selesai itu semua, baru masuk agenda untuk pembuktian. Pembuktian untuk pemohon dulu, pembuktian tertulis, bentuknya surat. Semua segala yang bisa dibuktikan untuk gugatan yang kita minta dibuktikan. Contohnya tadi seperti gugatan cerai, berarti kan akta nikah, KTP, kakak. Kalau dia minta anak, akta kelahirannya harus dibuktikan. Setelah
setelah itu semua selesai itu tertulis, baru masuk saksi, keterangan saksi. Dan kalau saksi untuk saksi kan 2 orang, karena 1 orang tidak dapat saksi, khusus masuklah saksi kita, itulah saksi kita. Setelah selesai, minggu depannya diserahkanlah kepada tergugat atau termohon untuk mengajukan bukti. Buktinya otomatis kan yang membantah tentang gugatan kita atau tentang permohonan kita tadi. Kalau buku nikah pasti buktikannya, kalau sering kan. Nah, saksi dia lah yang membantah tentang apa yang kita ajukan dalam gugatan kita tadi. Setelah itu selesai semua, masuklah selanjutnya konklusi, kesimpulan para pihak, kesimpulan pemohon, kesimpulan tergugat, kesimpulan penggugat, kesimpulan tergugat. Masuklah kesimpulan itu diserahkan sama majelis. Kesimpulan hanya untuk majelis hakim dan tidak dikasih kepada para pihak. Setelah majelis hakim menerima kesimpulan, sidang ditunda untuk musyawarah majelis. Dalam untuk musyawarah majelis juga untuk menentukan bagaimana ini gugatan. Dengan bukti-bukti saksi-saksi yang kita sampaikan dikabulkan tidak. Setelah putusan dibacakan majelis, perkara selesai tingkat pertama. Dari selesainya perkara tingkat pertama, misalnya dari dibacakan putusan, kan ada upaya hukum ini untuk tergugat sama termohon. Kalau dia tidak ada keberatan terhadap putusan itu, berarti dengan pemohon sama termohon kalau keberatan terhadap putusan, kan boleh mengajukan banding. 14 harinya kan dihitung dari putusan dibacakan. Kalau itu hadir para pihaknya, hadir pemohon, hadir termohon, hadir penggugat, hadir penggugat. Kalau tidak hadir tergugat, termohon nama putusan dibacakan. Sejak 14 hari itu berarti sejak diterimanya relas pemberitahuan putusan. Sudah lama kan? Sudah waktunya. Iya, itulah prosedurnya. Jadi tidak pertama. Kenapa ya tergugatnya datang? Ya, terjadi ya tergugatnya itu tidak datang. Kalau gugatan yang dilakukan oleh pihak prinsipal langsung atau kuasa hukumnya, setelah proses persidangan masuk ke persidangan, dengan catatan relas panggilan yang patut sah diterima oleh tergugat atau termohon. Panggilan itu kan kalau dia kuasa hukum melalui advokat kan berarti yang manggil sekarang bukan jurista, bukan petugas pengadilan, tapi udah antara bekerja sama-sama pihak pos yang memanggil. Dengan catatan dan itu dia relas patut sah diterima oleh tergugat atau termohon atau orang serumah. Orang serumah siapa di situ kita kan nggak tahu. Bisa anaknya udah dewasa, bisa ibunya, ayahnya, saudaranya. Setelah patut ini panggilan, berarti kan majelis menanyakan kelengkapan kita, gugatan isi kita isi kuasa, prinsipal tadi apa tadi. Kita kembali, apakah ada perubahan, penambahan terhadap isi gugatan? Tidak, berarti kan majelis sudah menyuruh kita panggil kembali termohon atau tergugatnya. Dia majelis kita panggil lagi, tapi majelis selalu mengingatkan siapkan bukti dan saksi. Seandainya tidak datang termohon tergugatnya, berarti kita mengajukan bukti dan saksi kita. Kalau dia hadir di sidang kedua, berarti kan gagal nih bukti saksi kita, berarti kan mediasi. Kembalilah tadi seperti awal tadi. Nah, kalau dia tidak hadir, berarti putusannya prospek tanpa dihadiri tergugat atau termohon. Putusannya prospek. Selesai perkara. Bisa dia melakukan perlawanan, bisa perzen. Putusan prospek bisa perzen, tapi dengan catatan kembali lagi kalau dia tidak menerima relas. Kalau dia tahu relas itu sampai, kan alasannya kita tinggal mudah membantah. Kita sampaikan lagi relas patut diterima pihak langsung atau langsung. Kan
sia-sia prosesnya. Tapi kan pengadilan itu tidak boleh menolak perkara, harus diterima, nanti diputuskan di persidangan. Itulah prosedurnya. Jadi itu satu kasus ini katakan. Nah, kasus ini sedang